Bab 58. Terjebak jadi istri simpanan. Alea beranjak dari dapur ketika mendengar suara pintu apartemen yang terbuka. La yang kala itu sedang bersiap untuk pergi ke rumah kakaknya langsung ke ruang tamu ketika sadar bahwa itu pasti adalah Tristan. Saat sampai di ruang tamu, ternyata memang suaminya itu datang. Kening Alea mengkerut saat melihat wajah suaminya yang murung. Ia lantas mendekati Tristan lalu memegang pergelangan tangannya. "Mas, kamu kenapa?" tanya Alea pelan dan lembut. Tristan menatap Alea, ia tidak berkata apapun dan malah langsung memeluk tubuh mungil Alea dengan begitu erat. Alea terkejut, namun ia membiarkan Tristan memeluknya bahkan ia mengusap punggung suaminya dengan lembut. Tristan masih diam, ia semakin mengeratkan pelukannya di tubuh mungil Alea, sehingga membuat istrinya itu seperti tenggelam dalam pelukannya. "Mas, ada apa?" tanya Alea lembut, tangannya belum berhenti mengusap punggung sang suami. Tristan melepaskan pelukannya, ia memegang tangan Alea kemudian menariknya ke arah sofa. Tristan menarik Alea untuk duduk di sebelahnya. "Aku mau dipeluk," cicit Tristan dengan wajah sedihnya. Tanpa menunggu jawaban dari Alea, Tristan langsung merebahkan diri di sofa dengan kepala yang berada di pangkuan istrinya. Alea paham, saat ini Tristan sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ia harus mengulur waktu untuk ke rumah sang kakak karena ia tidak bisa meninggalkan suaminya sendiri. "Mamaku masuk rumah sakit," kata Tristan dengan suara yang lirih. Alea terkejut, usapan tangannya di kepala suaminya terhenti saat mendengar ucapan sang suami. "Masuk ke rumah sakit, lalu bagaimana keadaannya sekarang?" tanya Alea terkejut dan khawatir. "Mama kritis," jawab Tristan lalu menenggelamkan wajahnya di perut sang istri. Alea sangat terkejut, ia mengusap kepala dan bahu Tristan bergantian. Alea sekarang tahu mengapa suaminya sampai sedih begini. "Apa yang terjadi, Mas? Bukankah sebelumnya baik-baik saja?" kata Alea pelan. Tristan menggelengkan kepalanya. Saat ini ia sedang tidak ingin bercerita, ia hanya ingin dipeluk oleh Alea dengan erat. Alea pun paham, ia bisa mengerti suasana hati suaminya. Alea menunduk, ia mencium kening Tristan tanpa sadar. "Sabar ya, Mas. Aku tahu gimana perasaan kamu," bisik Alea sembari mengeratkan pelukannya pada tubuh sang suami. Tristan pun semakin melingkarkan tangannya di pinggang ramping sang istri. La bahkan menciumi perut Alea dan berharap bahwa Alea segera hamil. Tristan mau Alea hamil, agar kedua orang tuanya tidak punya alasan untuk memisahkan dirinya dan Alea. Ketika Alea hamil nanti, maka posisi Alea akan lebih aman. La akan diakui sebagai seorang menantu, lalu ia akan menceraikan Linda secepat mungkin. Tristan bahkan sudah menghubungi Mondi agar mengurus berkas-berkas perceraian dengan pengacara pribadinya. Tristan sudah tidak bisa lagi mempertahankan pernikahannya dengan Linda. Selain karena ia tidak cinta, wanita itu juga telah membuat sang mama kritis di rumah sakit. "Mas, kita pindah ke kamar yuk. Badan kamu bisa sakit jika tidur di sini," ajak Alea berbisik. Tristan menjauhkan wajahnya dari perut Alea, ia menarik kepala Alea lalu mencium kening istrinya itu. "Maaf ya," kata Tristan tiba-tiba. Kening Alea mengkerut mendengar ucapan maaf dari suaminya. "Maaf untuk apa?" tanya Alea heran. "Gara-gara aku, pasti kamu nggak jadi menginapkan," jawab Tristan seraya mengusap wajah cantik istrinya. Alea tersenyum, ia menganggukkan kepalanya. Alea memegang tangan Tristan yang ada di wajahnya, lalu menggenggamnya. "Nggak apa-apa, Mas," balas Alea lembut. "Ke kamar dulu yuk,
ajak Alea. Tristan segera bangkit, ia menarik tangan Alea untuk masuk ke dalam kamarnya. Tristan ingin istirahat sambil memeluk tubuh istrinya. Mungkin besok ia akan membiarkan Alea menginap, namun hari ini ia butuh istrinya untuk menenangkan pikirannya. Sini. Tutur Alea menepuk sisi di sebelahnya. Tristan membuka jas miliknya, ia lalu berbaring di sebelah Alea dan memeluk tubuh mungil istrinya dengan erat. Inilah yang Tristan butuhkan. La butuh pelukan yang hangat saat dirinya sedang banyak masalah. Dan hanya Alea lah yang bisa memberikannya. Tristan sudah memutuskan bahwa hanya Alea lah tempatnya untuk pulang dan berkeluh kesah. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa Alea akan menjadi satu-satunya wanita untuknya. Sementara itu di tempat lain, tampak seorang wanita sedang menangis dalam pelukan seorang pria. Tentu saja itu adalah Linda dan Fed. Pasangan itu kini bertemu di hotel setelah Linda menghubungi Fed dan memintanya datang. Ada apa? Sejak tadi kamu menangis saja. Tanya Fed seraya mengusap bahu kekasihnya. Aku akan bercerai dengan Tristan. Jawab Linda tanpa mau menceritakan kejadian yang sebenarnya. Baguslah, jadi kita bisa menikah secepatnya. Balas Fed dengan santai dan senang. Linda menatap Fed, ia menangkup wajah kekasihnya dengan hangat. Kamu nggak akan ninggalin aku dan kembali sama Firda kan? Kamu akan setia sama aku terus? Tanya Linda ketakutan. Linda takut jika Fed akan kembali tergoda oleh Firda. Selama ini ia sudah melakukan segala cara agar hubungan mereka hancur. Termasuk menabrak wanita itu hingga kritis. Sebenarnya Linda berharap agar Firda tiada, tapi ternyata tidak. Ketakutan Linda semakin besar saat Fed kembali bertemu dengan Firda. Ia takut cinta lama bersemi kembali. Tentu saja, mana mungkin aku memilih dia yang jahat dan suka menjual dirinya. Jawab Fed seraya tersenyum dengan lebarnya. Linda tersenyum bahagia, ia lantas kembali memeluk Fed dengan sangat erat. La begitu senang mendengar jawaban dari Fed. Tuduhannya di masa kuliah dulu sangat berguna sampai hari ini. Ya, Linda telah menuduh Firda menjual dirinya. La telah membuat Fed hilang kepercayaan pada Firda. Linda telah membuat pasangan itu mengakhiri hubungannya karena tuduhan yang ia buat. Aku cinta sama kamu, Fat. Aku rela menceraikan suamiku demi kamu. Bisik Linda mendramatisir. Lia, sayang. Aku tahu, balas Fed. Linda benar-benar seorang pemain yang handal. La telah berhasil mengelabui orang tua Tristan dan juga Fed. Di sini Fed lah yang akan dirugikan, ia akan mendapat Linda yang selalu menjajakan tubuhnya kepada pria hidung belang, dan melepaskan Firda yang begitu mencintainya dengan dalam. Bab 59. Di sebuah universitas, terlihat sepasang kekasih sedang duduk di bangku taman kampus sambil menikmati es krim. Di siang hari seperti ini, memanglah nikmat menikmati satu kotak es krim yang dingin dan manis. Si gadis tampak begitu menikmati, sementara si pria hanya memperhatikan saja, namun sesekali ia juga akan disuapi es krim oleh kekasihnya. Gimana sih? Makan gini aja belepotan kamu kayak anak kecil. Kata si pria sambil menyeka noda es krim di sudut bibir kekasihnya. Gadis itu tampak menekuk wajahnya mendengar ucapan kekasihnya, namun hal itu tidak membuatnya berhenti memakan es krim manis miliknya. Biarin aja, yang penting aku makan ini. Awas aja kamu berani-berani minta, balas gadis itu sewot. Fed tertawa begitu lepas mendengar suara ketus kekasihnya yang seperti tidak terima dibilang anak kecil, padahal tingkah kekasihnya ini memang layaknya anak kecil. Aku beli lagi lah, tapi kamu jangan minta.
Timpal Fed tidak mau kalah. Firda mengecurutkan bibirnya, ia mencubit pipi dan hidung kekasihnya yang baru saja bicara. Bahkan ia juga menggigit jari Fed, saat pria itu hendak menyeka noda es krim di wajahnya. Sayang, aku nggak bisa nafas dong. Ucap Fed dengan lembut. Firda segera melepaskan cubitannya, ia kembali menikmati es krim tanpa menatap Fed. Lah sangat malu setiap kali kekasihnya ini memanggilnya sayang. Fed menyadari itu, ia lantas mengacak-acak rambut kekasihnya karena gemas. Lah terkadang heran dengan Firda yang masih saja malu, padahal mereka sudah hampir 1 tahun berpacaran. Sayang. Firda sayangku. Celetuk Fed semakin gencar menggoda kekasihnya. Firda mengerem kesal, ia lantas menyuapi kekasihnya itu dengan es krim miliknya hingga habis. Kamu nyebelin. Cetus Firda dengan mata menyipit. Fed tertawa lagi. Inilah yang ia rasakan selama hampir 1 tahun berpacaran dengan Firda. Lah selalu merasa bahagia dan tertawa lepas karena tingkah Firda. Meskipun tingkahnya seperti anak-anak, namun percayalah bahwa Fed sangat mencintai Firda, begitu pula sebaliknya. Anniversary hubungan kita 3 hari lagi, awas aja kamu lupa. Ketus Firda dengan tangan terlipat di dada. Fed terkekeh, ia lantas mencium pipi kekasihnya dengan ringan. Nggak akan, sayang. Aku sudah siapin dari jauh-jauh hari. Balas Fed dengan bangga. Awas nanti kamu yang lupa. Tambah Fed sembari menusuk-nusuk pipi kekasihnya. Firda menangkup wajah tampan kekasihnya. Setiap kali ia menatap wajah Fed, terkadang ia masih heran kenapa bisa pria setampan Fed mau dengannya. Lah hanyalah gadis biasa yang tidak memiliki orang tua, sementara Fed berasal dari keluarga yang terpandang. Awalnya Firda berpikir bahwa Fed hanya ingin mempermainkan saja, tapi ternyata pria itu sangat mencintainya dengan tulus. Terbukti saat dirinya sakit, Fed selalu datang membawakan makanan. Biasanya saat Fed datang, adiknya itu tidak ada di rumah. Sehingga Alea tidak pernah bertemu dengan Fed, dan Firda pun belum mau memberitahu adiknya bahwa ia punya kekasih. Kamu cantik banget sih, nanti anak kita bakal secantik apa ya? Ucap Fed tiba-tiba. Firda tertawa, mentang-mentang mahasiswa semester akhir, kekasihnya ini sudah mau membahas masalah pernikahan saja. Sombong banget, lulus juga belum. Timpal Firda sambil mencubit hidung mancung Fed. Kamu suka banget cubit hidung aku. Protes Fed berpura-pura marah. Firda tertawa lagi. Soalnya mancung, aku suka. Balas Firda jujur. Kalau suka, ya ayo nikah. Nanti punya anak pasti hidungnya kayak aku, timpal Fed seketika membuat keduanya tertawa lepas. Tanpa keduanya sadari, sejak tadi ada yang memperhatikan mereka dengan tangan terkepal. Wanita itu meremat buku-bukunya dengan keras, saat pria yang ia cintai malah berpacaran dengan orang lain. Linda, ia berusaha memasang wajah penuh senyuman sebelum menghampiri Fed dan Firda, temannya. Kalian di sini, ayo ke kelas. Ajak Linda pada keduanya. Duluan saja, Lin. Aku dan Fed masih ingin di sini, balas Firda lembut. Linda mengangguk, ia pun akhirnya pergi ke kelas duluan. Rasa kesalnya semakin bertambah saat Firda menolak ajakannya untuk ke kelas. Linda jatuh cinta kepada Fed saat Firda memperkenalkan pria itu sebagai kekasih. Sejak hari itulah ia bertekad untuk merebut Fed dari Firda. Semua pun berjalan, hari ini adalah malam anniversary hubungan Fed dan Firda. Mereka sudah sama-sama menyiapkan hadiah dan kejutan masing-masing. Firda dan Fed akan diner sebagai perayaan di sebuah hotel terkenal.
Saat itu, Firda datang duluan dan menunggu kekasihnya. Namun saat sedang menunggu tiba-tiba saja ada Linda yang menghampirinya. "Kok kamu di sini, Lin?" tanya Firda bingung. "Fir, tolongin aku. Mama aku di kamar hotel sakit, aku nggak bisa gotong dia sendiri," pinta Linda sambil menangis. Firda yang polos langsung mengiyakan permintaan Linda tanpa berpikir untuk apa mamanya Linda di hotel. Saat sampai di kamar hotel, tidak ada siapapun di sana. Bahkan entah sengaja ataupun tidak Linda tiba-tiba pergi dari kamar tersebut. "Lindal," panggil Firda menggedor pintu kamar hotel tersebut. "Halo, Nona. Jadi kau yang akan menggantikan Linda malam ini untukku?" Firda terkejut bukan main saat melihat pria tambun berdiri di belakangnya. Pria itu hanya memakai jubah mandi saja. Jangan lupa senyuman penuh kecurigaan yang ada di wajahnya. Anda siapa?" tanya Firda ketakutan. "Tidak perlu tahu, ayo kita bersenang-senang sekarang," jawab pria itu lalu berusaha menangkap tubuh Firda. Firda memberontak, ia lari ke seluruh sudut kamar guna menghindari pria yang berusaha untuk melecehkannya. Firda menangis, ia berteriak memohon agar dilepaskan oleh pria itu. Firda tidak tahu kenapa Linda tega melakukan ini padanya. "Tuan, saya tidak tahu siapa Anda. Tolong lepaskan saya, kekasih saya sudah menunggu. Saya hanya orang miskin, Tuan. Tolong jangan persulit hidup saya," kata Firda memohon. Pria itu tampak iba kepada Firda yang bersimpuh di depannya. Gadis di depannya ini seusia dengan putrinya, ia seperti melihat anaknya yang kini sedang memohon kepada dirinya. "Baiklah, kamu boleh pergi," ucap pria itu dengan pelan. Wajah Firda tampak berbinar, ia senang sekali mendengar ucapan pria itu yang akan melepaskan dirinya. Firda yang bersemangat lantas bangkit, tangannya tanpa sengaja menjatuhkan kopi yang ada di atas nakas hingga mengenai pakaiannya. "Astaga!" pekik Firda terkejut. Pria tua itu juga tampak terkejut, ia hendak menolong, namun Firda menggelengkan kepalanya penuh rasa takut. "Lebih baik kau ganti pakaianmu, ini," kata pria tua itu seraya memberikan paper bag berisi pakaian yang tadi ia ingin berikan kepada Linda. Meskipun curiga Firda tidak punya pilihan lain, ia takut jika kekasihnya sudah menunggu dirinya di bawah. La menerima pakaian itu dan segera menggantinya. 70 menit kemudian, Firda keluar dengan baju yang diberikan oleh pria tua itu. Ia juga membawa pakaiannya yang kotor untuk ia bawa pulang. "Tuan, terima," ucapan Firda yang ingin berterima kasih terhenti saat pintu tiba-tiba saja terbuka. Pintu kamar itu terbuka, terlihatlah Fed dan Linda yang datang bersama. Firda terkejut, ia berusaha untuk bicara ketika sadar dengan tatapan kekasihnya. "Fed, ucapan Firda terhenti lagi saat Fed mengangkat tangannya. Fed melihat Firda yang menenteng pakaian yang ia berikan beberapa hari lalu, dan menggantinya dengan pakaian baru. Tatapannya lalu beralih pada si pria tambun yang ada di sana. "Anda salah paham, kami," pria tambun itu tersungkur saat Fed memukul wajahnya. "Fed," pekik Firda panik, ia panik dan takut melihat kekasihnya yang memukul orang lain. Firda berusaha mendekati Fed, namun tangannya dicekal oleh Linda. "Dasar perempuan murahan, di hari anniversary-mu, kau malah bermain gila dengan pria tua ini," kata Linda dengan penuh penekanan. Firda menatap Linda dengan tatapan tidak menyangka, ia datang ke kamar ini atas permintaan darinya, dan lihat bagaimana wanita itu bersandiwara. Firda akan mengurus Linda nanti, kini ia harus berusaha mencegah Fed yang sedang memukuli pria tua yang sudah baik pada Firda.
Fed, cukup. Firda memeluk Fed dari belakang sehingga pukulan pria itu berhenti. Fed melepaskan pelukan Firda dengan cepat dan kasar, setelah itu ia menatap kekasihnya itu dengan tajam. Aku nggak ngangka kamu begini, aku kira kamu benar-benar gadis yang baik, tapi ternyata apa? Bentak Fed di depan wajah Firda. Firda menangis, ia berusaha untuk menjelaskan kepada kekasihnya namun Fed menolak. Kamu perempuan murahan, aku tidak sudi lagi berhubungan denganmu. Untung saja Linda menunjukkan sifat aslimu sebelum aku membawa hubungan ini lebih jauh. Kata Fed lagi tanpa memberikan kesempatan Firda untuk bicara. Firda menggeleng. Kamu salah paham, semua ini rencana dia. Sahut Firda menunjuk Linda. Linda mendekat, ia langsung melayangkan tamparan di wajah cantik Firda sampai gadis itu tersungkur. Fed terkejut, namun ia terlalu sakit hati sehingga memilih untuk tidak menolong Firda yang terjatuh. Hubungan kita selesai, kita putus. Kata Fed kemudian pergi dari kamar itu dengan amarah yang menggebu. Firda menatap Linda. Kenapa kau tega melakukan ini padaku? Tanya Firda tidak menyangka. Linda hanya tersenyum jahat, ia pun meninggalkan Firda bersama pria yang tadi mau menyewa jasanya. Firda menangis dengan histeris, ia berteriak memanggil nama Fed, namun rasanya sudah percuma. Fed telah memutuskan hubungan mereka. Au! Firda meringis saat tangannya tanpa sengaja mengenai wajan yang ia gunakan untuk memasak. Firda tengah memasak nasi goreng pedas, salah satu makanan yang disukai oleh Fed dulu. Firda menangis, ia mengingat saat-saatnya lagi bersama Fed. Sampai hari ini, ia tidak akan pernah lupa dengan tuduhan yang Linda lontarkan padanya sampai-sampai ia dan Fed putus. Firda rindu saat-saat bersama Fed, ia rindu dengan setiap perlakuan manis dan penuh kelembutan dari pria itu. Aku cuma bisa berdoa, semoga pilihanmu adalah yang terbaik, Fed. Gumam Firda dengan air mata yang sudah membasahi wajahnya. Firda ingat bagaimana tatapan Fed yang penuh kebencian beberapa hari lalu, hal itu membuatnya sadar jika cinta pria itu untuknya memang sudah sepenuhnya hilang. Jika ditanya apakah dirinya masih mencintai Fed atau tidak, maka ia akan menjawab masih. Setelah hubungannya dan Fed berakhir, belum ada pria yang berhasil mengisi hati Firda lagi. Gadis itu masih belum bisa menghilangkan rasa cintanya kepada Fed.